Selamat malam dokter dan teman-teman, perkenalkan saya Adam dengan RP 068 dari Kedokteran Angkatan 24 FKUPN PJ. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus berikut. Jadi Tuan N usia 35 tahun jatuh dari motor, nyeri hebat pada paha kanan dan juga panggul, tidak dapat berjalan. Nah, di sini hipotesisnya adalah fraktur femur, ruptur otot ataupun fraktur femur disertai dislokasi panggul. Nah, pada pemeriksaan fisik, pasien tidak mampu mengangkat tungkai lurus, lecet-lecet, bengkak, dan juga lebih pendek di sini ekstremitasnya dan juga ada rotasi luar. Nah, nyeri hebat saat palpasi femur ditambah krepitasi di femur dextra. Lalu ada penurunan sensasi tungkai kanan dan juga refleks patelanya menurun. Pada pemeriksaan penunjang ada garis fraktur shaft femur pada X-ray. Diagnosisnya fraktur tertutup sepertiga medial femur dextra dengan defisit neurologis. Nah, untuk etiologinya sendiri karena pasien di sini jatuh dari motor, ya maka dapat memicu fraktur ditambah dengan defisit neurologis karena ada trauma ataupun penghimpitan saraf akibat fragmen-fragmen dari frakturnya. Nah, untuk faktor resikonya di sini adalah okupasi, ya di mana pasien mungkin melakukan pekerjaan yang dapat meningkatkan risiko mengalami fraktur, serta usia, walaupun usia pasien baru 35 tahun, tapi sudah dapat terjadi degenerasi pada tulang sehingga akan meningkatkan kerentanan untuk fraktur. Oke. Pada pasien sendiri karena memang di sini dia jatuh dari motor, maka pencegahannya yang pertama gunakan perlengkapan keselamatan berkendara serta helm. Sesuaikan kecepatan terutama ketika berbelok serta latihan berkendara untuk menghindari adanya tragedi seperti ini. Nah, untuk komplikasinya yang pertama bisa emboli lemak karena pembuluh darah yang terkena fragmen tulang dapat terbuka dan akhirnya lemak dari dalam jaringan ikat dapat masuk ke dalam pembuluh darah. Selain itu juga dapat terjadi hematoma karena memang pembuluh darahnya pecah akibat fragmen tulang. Dan ketika pembuluh darah ini pecah, selain dapat memicu hematoma juga dapat memicu shock hipovolemik karena banyak darah yang keluar dari pembuluh darah akibat pecah dari fragmen tulang. Nah, untuk prognosisnya pada usia muda memang baik karena perbaikan tulangnya masih bagus. Sementara resiko emboli dan juga komplikasi lain seperti shocknya masih tetap ada. Ketika sudah tua maka prognosisnya memang pada umumnya akan buruk. Oke, sini patofisiologinya ketika ada tragedi jatuh dari motor yang pasien alami, maka gaya kompresi aksial yang dialami oleh pasien, terutama pada femur, akan melebihi elastisitas dari femur sendiri. Sehingga matriks kolagen tipe 1 dan juga kristal hidroksiapatit pada tulang femur pasien yaitu terjadi disrupsi dan terpisah sehingga akan terjadilah fraktur sepertiga medial femur dextra, di mana fraktur ini ketika dia terpecah menjadi fragmen-fragmen tulang, ya dia akan merusak periosteum, endosteum dan juga arteri nutrisia femoris. Nah, fragmen-fragmen tulang yang merusak arteri tadi dapat memicu pembentukan hematoma. Nah, hematoma sendiri ketika terbentuk maka akan ada aktivasi sistem imun, aktivasi trombosit, pelepasan PDGF, TGF beta, FGF dan juga BMP2. Selain trombosit yang aktif untuk memicu pembentukan trombus, juga akan ada aktivasi dari sel imun, di mana sel imun yang teraktivasi ini dapat memicu pelepasan sitokin proinflamasi dan juga memicu mediator-mediator nyeri seperti prostaglandin dan juga bradikinin, di mana selain dia akan memicu edema lokal karena ada vasodilatasi yang meningkat dan juga permeabilitas kapiler yang meningkat, juga dapat memicu hipersensitivitas nociceptor, di mana dia akan memicu nyeri hebat. Ya. Nyeri hebat ini akan membuat pasien tidak bisa berjalan untuk mengurangi rasa nyerinya. Nah, selain itu ada juga spasme otot refleks yang protektif. Ya, tapi spasme otot ini justru akan menarik fragmen-fragmen tulang ya proksimal distal ya sehingga akan terjadi pemendekan dan juga rotasi luar. Nah, selain itu tarikan otot pada fragmen proksimal dan juga distal karena memang tidak seimbang ya dia akan memicu kompresi pembuluh darah. Nah, kompresi pembuluh darah ini dapat memicu kerusakan otot akibat iskemi. Nah, kerusakan otot justru akan meningkatkan nyerinya sehingga pasien sangat tidak mau berjalan.
Oke, selain itu, ketika ada nyeri, maka akan ada spasme otot yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ketika ada spasme otot, maka dapat memicu kompresi nervus femoral dan juga cabang-cabangnya, sehingga impuls-impuls sensorik dan juga motorik yang akan diturunkan menuju ke nervus tersebut akan menurun, sehingga akan muncul defisit neurologis dan juga penurunan dari beberapa refleks seperti refleks patella, di mana sensasi tungkai dan juga refleks tersebut itu menurun. Seperti itu.